Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dewi di channel Global Sense. Nah, buat yang pertama kali nonton channel ini, mungkin saya sedikit menjelaskan ya. Global Sense ini akan lebih banyak membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan dunia laboratorium. Nah, saat ini kita akan membahas bersama-sama 3 alat penting yang ada di laboratorium. Oke, udah siap? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama itu ada lactodensimeter. Nah, berikut video lebih detailnya. Jadi pertama-tama siapkan dari tabung gelas ukuran 250 ml. Kita tuangkan susu. Dalam hal ini susu murni ya, bukan susu krim olahan yang setelah diolah itu udah tidak murni lagi. Itu tidak perlu pengecekan. Oh, oke. Kita tuangkan secukupnya. Ditunggu sampai buihnya hilang. Oh, oke. Berarti kita tunggu dulu ya, nggak bisa langsung dites ya, Pak ya? Iya. Karena kalau kita- buihnya masih ada, itu akan menghalangi pengamatan. Oh, Kita taruh. ya udah mulai hilang buihnya ya. Dia akan mengambang. Oh gitu. Ini berarti Iya, nggak perlu karena, dipegang seperti gimana gitu ya, Pak? Nggak perlu. Dia akan mengambang seperti itu karena kalau dia di atas spek density yang semestinya, dia akan mengelam, kondisi ininya range-nya akan tertutup. Ini kan range-nya kan 1,020 sampai 1,040 gram per mili. Oh, oke. Kita bisa amati, ini range terkecil 1020. Dari skala yang ada ini 5 resolusinya. Kurang lebih ini sekitar 1023. Oke. Ini yang perlu kita perhatikan pada saat menggunakan alat lactodensimeter ini ya, Pak Erpin. Itu apa aja ya, Pak? Apakah alatnya harus dalam kondisi steril atau alatnya harus kering gitu, tidak basah? Kalau alat ini sebenarnya hanya alat untuk uji fisik, bukan uji mikrobiologi. Jadi tidak perlu dalam kondisi steril. Kalau susunya, susu murni tentu dalam kondisi steril. Oh, Karena oke. dia untuk konsumsi. Oh, Seperti iya. itu. Jadi ini adalah bagian dari uji fisik Van Kegelber. Kalau Oh. untuk uji secara mikronya ada lagi. Seperti itu. Namanya uji E. coli, bakteri E. Oh, coli. itu beda lagi ya, Pak ya? Beda. Kalau Seperti ini itu akan saling keterkaitan. Oh, Ini oke. uji fisiknya, uji kimianya ada lagi. ada lagi ya. Iya, Ini penting untuk uji fisik itu untuk apa ya, Pak ya sebenarnya ya? penting sekali karena susu kita tahu ini susu murni atau tidak itu salah satunya dengan uji kerapatan jenis, berat Oh, jenis. oke. Seperti itu. Nah, ini Dan untuk ditunggu. berat jenis itu tidak bisa kita amati secara fisik warnanya putih seperti itu, tidak Oh, bisa. iya. Ini warnanya kan agak nggak putih bersih Iya, banget ya, Pak ya, karena susunya ini ya. udah susu olahan walaupun steril dengan kondisi penyimpanan yang sudah lama, jadi dia ada perubahan secara ininya ya warna. Oh, Kalau oke. susu murni sih putih biasanya. Susu murni putih ya. Iya. Oke, ini kita tunggu sampai seperti apa, Pak? Nggak Untuk usah tunggu, Oh, udah langsung langsung keluar. dibaca. Oh, langsung dibaca. Iya, langsung dibaca. Ini mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ini kebetulan pasti pada penasaran nih, hasilnya tuh gimana dari ini? Ini kan alat ini dilengkapi dengan termometer. Kalau susunya ini disimpan di kulkas, Iya. ya biasanya dingin, dia biasanya bisa di bawah suhu 20 Oke. gitu. Karena ini kondisi ruangan, ini kurang lebih suhunya di 29. Oh, Di 30, ini 29. 29. Untuk sampel di sini ya.
Oh, bukan untuk di sampel. ruangan. Iya, Oh iya iya, iya iya. seperti itu. Ini termometer yang warna Termometer merah. yang ini menunjukkan angkanya, mungkin kita lihat kan ini angka Iya. berapa tadi ya Pak ya? Di 3 ya Pak ya? Ini kan ada skala 1020 di Iya. bawahnya. Oh Kurang oke. lebih kalau saya amati sih sekitar 1023. 1023. Nah, Iya. yang bagus itu sebenarnya berapa Pak? Jadi setiap alat densitimeter itu punya range masing-masing. Cuma yang terkenal ini dari Punker-Gerber, dia 1040 sama 1020. Oh Seperti jadi itu. range-nya itu 1020 sampai 1040. 1040 itu susunya. Ya, itu tadi mengenai laktodensimeter. Nah, kalau buat kalian yang ingin tahu lebih detail mengenai laktodensimeter, boleh lihat di link deskripsinya. Saya sertakan juga link video tentang laktodensimeter. Selanjutnya kita juga punya alat yang penting juga untuk di laboratorium adalah mikropipet. Untuk tahu kegunaan mikropipet seperti apa, mari sama-sama kita tonton video berikut ini. Mungkin ini kalau tadi di info Bapak bisa mengambil yang ukuran mikro, apakah cara settingnya susah Pak untuk caranya itu mungkin banyak yang pengen tahu nih Pak caranya susah atau? Sangat sederhana. Kita ambil contoh ini adalah alat mikropipet ukuran 10 sampai 100 mikroliter. 10 sampai 100 mikroliter ya Pak ya? Oh. Di sini tercantum range volume yang bisa kita setting. Di sini ada tombol lock, kita buka. Ini adalah bagian pemutar untuk kita setting. Misalnya di bawah 150 mikroliter bisa seperti itu. Nah, ini 50 mikroliter. 95 mikroliter. Kita lock, misalnya kita mau ngambil nilai 95 mikroliter. Prosesnya cukup sederhana. Ini sampel, kita celupkan kurang lebih 2-3 mili tercelup. Jadi harus tercelup kita ya, Pak, tekan ya? ejectornya, Oke. stop di piston pertama, lalu kita lepaskan jempol kita perlahan, cairan sudah terambil. Ini udah pasti ukurannya Sudah, sesuai ya Pak sudah. ya? Wah. Nanti untuk mengeluarkannya kita tinggal posisi 45 derajat. Oh. Kita tekan sampai cairan keluar. Nah, seperti itu. Oke, jadi cukup membantu ya Pak ya? Cukup membantu. Kalau kita mau melepas tip pipetnya, misalnya ini tip pipet yang sekali pakai buang, atau memang cairan yang berbahaya yang kita tidak boleh tersentuh tangan, kontaminasi, kita cukup pencet ini ya, pencet tombol kuning ya? Untuk pelepasnya. Oh, jadi kita tidak perlu dipegang ya? Ya. Kalau kita kerja di lab, memang kita bekerja aseptik. Kita anggap segala sesuatu media yang berhubungan lab ini kontaminan dengan kita, maka kita jaga keselamatan kerja. Kita cukup pencet. Oh, dan langsung terlepas sendiri ya? Oh. Luar biasa ya Pak ya, cukup membantu sekali ya. Berarti tidak sulit untuk mengukurnya karena dibantu oleh alat ini ya. Ya, pada dasarnya alat mikropipet ini adalah alat pengembangan yang mempermudah secara pengoperasian. Saya yakin bahwasanya pengguna pipet analog kaca, pipet kaca, mereka sudah melakukan itu, dan seandainya beralih ke mikropipet, ini akan jauh lebih mudah. Ya? Mempercepat dan mempermudah pekerjaannya ya. Kalau pakai kaca kan kita biasanya tuh kalau saya ingat tuh harus dilihat dulu ukurannya tepat atau tidak. Kita menerapkan meniskus atas, meniskus bawahnya. Cairan berwarna pun itu beda. Ketepatan meniskusnya antara atas dan bawah itu berbeda. Oh iya, betul-betul. Nah, kalau alat ini sendiri Pak, mikropipet ini perlu dikalibrasi atau tidak perlu Pak? Ya.
Pada dasarnya semua alat ukur yang berhubungan dengan alat ukur perlu dikalibrasi. Oh, Gitu. jadi kalibrasinya seperti Jadi apa, Pak? kalau untuk kalibrasi dari alat ini pun dari pabrikan sudah terkalibrasi. Nah, ini hasilnya. Di sini bisa kita lihat ada 10 sampel dilakukan kalibrasi dengan nilai koefisien variannya nih 0,77%. Ini channel programnya dari setiap 100 mikroliter 0,20%, bisa ketahuan di sini. Penyimpangan deviasinya juga bisa dilihat. Dan ini untuk data hasil QC pabrikan. Kalau misalnya Ibu mau melakukan kalibrasi secara regulasi di Indonesia, kalibrasi di Badan KAN. Oh. Ya, Ibu bisa kirim ke Badan KAN, lembaga kalibrasi swasta atau pemerintah, nanti mereka akan melakukan kalibrasi. Oh. Kalibrasinya dengan apa? Dengan proses penimbangan berat basah dan berat kering selisihnya. Nanti dia akan dilakukan pengkalkulasian dari nilai berat basah dan berat keringnya. Tadi mengenai mikropipet. Nah, untuk teman-teman yang ingin nonton lebih detail lagi mengenai mikropipet, kami sertakan juga di link deskripsi mengenai mikropipet yang lebih detailnya lagi. Nah, untuk alat lab yang ketiga itu adalah pH meter. Ini juga nggak kalah pentingnya alat ini. Nah, mari sama-sama kita tonton video detailnya berikut. Itu basah. Oh, oke. Gitu. Jadi bisa diukur dengan alat ini ya, Pak ya? Alat ini. Oke, mungkin kalau kita mau coba alatnya ini di sini mungkin bisa dilihat ya. Ini ada angkanya ya, Pak ya, yang nanti akan muncul. Ini tingkatnya ya, Pak ya? Ini seperti yang saya contohkan. Oke. Ini dalam kondisi tidak terukur karena di dalam elektrodnya sendiri ini dia ada cairan untuk penampungan ya. Kondisinya memang kondisi asam. Oh, kondisinya asam. Dia terbacanya 4. 4 ya gitu. berarti ya, masuk ke asam. Jadi cara ya. kerja alat ini adalah dengan adanya elektrod di dalam storage ini, dia berisi elektrolit. Elektrolit ini jembatan garam yang nanti dia bekerja dengan sampel. Kita anggaplah sampel ini, cairan yang ada di penampung ini. Dia akan bereaksi dalam kondisi asam atau basah. Oh, oke. Mungkin kita coba dengan sampel kita ya, Pak ya? Ya, bisa. Dengan cairan ya, oke. Mungkin kita coba. Nah, ini cairannya udah ada ya, Pak? Oke. Jadi pertama cairannya dimasukkan. Ini temperatur suhunya. Oke, ini saya tunjukkan ke kamera boleh ya, Pak? Boleh, ya? silakan. Oke, ini terlihat sama kamera? Oke. Seperti ini, hadap sini boleh ya, Pak ya? Boleh. Kita celupkan. Dia akan kebaca. Sampai dia timbul ada mimik muka. Oh. Dia pembacaan sudah stabil. Nah, ini udah stabil. 7,55. Ini sampelnya sampel apa ya? Sampelnya itu air minum ya air tadi minum ya. ya. Iya, air minum. Kalau air Pak. minum sih, kalau secara regulasi Permenkes sudah memenuhi standar. Oh, oke. Ada regulasi Menkes ya, Pak ya? Untuk air tuh banyak jenisnya. Untuk standar air minum ada FDA dari Amerika. Kalau kita kan pakainya Permenkes. Kurang lebih 6,5 sampai 8,5. Oh, itu standarnya ya. Gitu. Berarti ini oke ya untuk diminum ya, untuk standar air minum. Walaupun ada di pasaran yang lagi ngetrend saat ini untuk air minum basah. Air minum basah, itu contohnya seperti apa, Pak? Contohnya ya yang kita sudah sama-sama tahu lah air jam-jam. Oh, oke. Air jam-jam itu 9 pH-nya. Air zam-zam itu 9 ya? Oke. Iya, 9. Ya, itu salah satunya ngetren pH basah itu untuk pengobatan. Gitu, untuk pengobatan. Tapi kita kan umumnya kondisi
sesuai Permenkes. Oke, Gitu. jadi tadi Permenkesnya itu 6,5 sampai 8,5. Iya. Oh, Jadi oke. pH meter ini sangat banyak penggunaannya, tapi dalam pengukurannya itu sampel dalam bentuk liquid harus dalam bentuk liquid. Harus bentuk liquid. Walaupun sampel ini pada dasarnya bentuknya padat atau semi solid. Nah, itu bisa dikondisikan dengan di blender, nanti diekstrak, dia jadi cairan, bisa kita ukur. Oh, oke. Berarti Seperti seperti daging gitu bisa ya? Bisa. Walaupun ada secara aplikasi langsung, kalau untuk di lapangan, dia yang model tester, dia ujungnya runcing, dia langsung bisa ditusuk daging. Oh, Itu oke. bisa. Berarti berbeda dengan, tapi itu pH meter juga, Itu untuk cuman di lapangan. berbeda tipe ya? Iya, berbeda Oh. tipe. Untuk tes keju, misalnya margarin, itu bisa langsung ditusuk. Seperti Oh, itu. keju dan margarin juga bisa ya. Oh, oke. Ya, mungkin apa kita mau coba cairan yang lain, Pak? Ini ada kebetulan dari tim bawa cairan yang lain. Untuk kita lihat perbedaannya. Kalau ini air apa nih? Ini air keran, Air Pak. keran ya. Kalau air keran biasanya standar air bersih ya. Biasa dari Biasanya PAM berapa, ya. Pak, air bersih? Kalau air bersih ya kita ikut aturan SNI. Oh. Ibu, Bapak bisa cek lah. Seperti Oh, itu. bisa kita nanti cari Iya. sendiri ya. Air ukurannya. bersih itu kan tinggal tergantung sumbernya. Kalau sumbernya dari hasil pengolahan air kali diubah menjadi air bersih, pH-nya tentunya akan berbeda dengan air bersih yang dari sungai atau pegunungan. Oh Seperti iya, itu. pasti berbeda ya. Ini yang udah Nah, diolah ini kan dari PAM. 8. Oh, 8 8. ya. Kalau air bersih basah pun tidak masalah. Justru kalau air bersih bagusnya di atas asam, di atas netral. Oh, di atas netral. Iya, kalau lebih dia asam bagusnya. nggak bagus, nanti mengkorosif loh. Nah, itu tadi mengenai video pH meter. Untuk kalian yang ingin tahu lebih detail lagi mengenai video pH meter, kami juga sertakan link di deskripsi ini mengenai video pH meter. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas 3 alat laboratorium. Oke, terima kasih buat yang sudah tetap nonton kami, nonton YouTube ini. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like dan subscribe-nya untuk tahu lebih banyak lagi mengenai alat-alat laboratorium. Terima kasih. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it.